Ya, berdasarkan dalil-dalil, seorang kalau khawatir terkena penyakit ya atau terkhawatir menularkan penyakit ya, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak karena masa inkubasi berapa? Dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago, bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Kita kalau bisa jadi kita berpenyakit, kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain. Ya, kita tidak apa-apa, tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani. Sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia. Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid, 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? Kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan perkara yang dianggap sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib, adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah mereka sudah lihat suatu perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid. Ya. Contohnya angin kencang. Para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit, ya seorang sakit, dia tidak pergi ke masjid, ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang mungkin enggak kelihatan ya. Tapi ada. Yang bisa saja terkena siapapun ya. Dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar. Demikian juga orang yang jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu. Demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, ya, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Karenanya Nawawi berkata, inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan. Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan
syadidatan fahuwa udhrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan, ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek, ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur, ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa, dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat.